Apa yang sebenarnya ingin Mama Rena tanyakan? Devon benar-benar dibuat panas dingin akan pertanyaan yang belum pasti itu. Apa yang ingin Anda tanyakan, Nyonya? Tanya Devon saat sudah duduk di samping Mama Rena. Saya hanya mau bertanya kapan kamu melamar putriku ini secara resmi, jawab Mama Rena dengan sangat lembut tapi tidak menghilangkan kesan tegasnya. Untuk masalah itu sebaiknya Nyonya tanyakan sendiri pada Lulu. Kenapa belum mau menerima saya untuk menjadi pendampingnya, jawab Devon dengan nada dingin dan datarnya. Seorang Devon bisa juga berwajah datar dan dingin tanpa ekspresi. Tidak seperti biasanya dia jika sedang berdua atau dengan teman dekat dan dia kenal. Kenapa jadi Lulu yang ditanyakan? Jika kamu memang serius maka perjuangkan, jangan sampai kejadian beberapa tahun lalu terulang kembali. Ingat satu hal, jika kamu sampai membuatnya seperti di masa lalumu saya sendirilah yang akan membuat perhitungan langsung padamu. Ucapan Mama Rena terdengar seperti ancaman telak untuk Devon. Devon hanya diam dan mendengarkan. Ternyata Mama Rena sudah tahu semuanya tentang masa lalunya dengan wanita yang dulunya juga sangat berarti dan sangat disayangi oleh putranya Mama Rena. Siapa lagi jika bukan Danu? Kenapa diam saja? Jika memang kamu tidak serius akan hal ini, jauhi dia dan menghilanglah seperti buih. Jangan kamu rusak kembali wanita baik-baik hingga menjadi wanita tidak baik, ucap Mama Rena benar-benar membuat Devon mati kutu. Mama Rena memang belum memberitahu tentang Devon yang sebenarnya pada Lulu. Karena Mama Rena percaya pada Lulu, dia tidak mungkin melakukan kesalahan fatal yang membuat dirinya dirugikan. Maksud tante wanita baik-baik menjadi tidak baik bagaimana Tan? Tanya Rina yang penasaran. Bukan apa-apa, saya hanya mengingatkannya. Jangan berbuat seperti itu, coba kamu bayangkan. Jika wanita baik-baik disakiti sedemikian rupa, pasti dia akan menjadi tidak baik bukan atau menjadi nekat melakukan sesuatu tanpa berpikir, jelas Mama Rena masih belum menjelaskan pada yang dia ketahui. Devon sudah berjanji pada dirinya sendiri, jika dia sudah berubah dan akan menjadi lebih baik lagi. Dia tidak ingin seperti dulu lagi, selalu mementingkan kesenangan dan juga kepuasan dirinya sendiri. Saya akan jujur padanya dan akan serius padanya. Karena sejak awal memang sudah sangat serius, tapi belum mendapatkan jawaban yang pasti, ucap Devon dengan bersungguh-sungguh. Saya pegang kata-katamu, jika sedikit saja membuat kesalahan, bahkan berniat yang tidak baik, bersiaplah untuk mendapatkan hukuman yang setimpal, tegas Mama Rena sebelum beranjak dari duduknya. Mama Rena melangkahkan kakinya menuju kasir, dia ingin membayar semua makanan yang semua karyawan pabrik ini makan tanpa terkecuali. Apa lu menyembunyikan sesuatu Teflon? Tanya Rina penuh selidik menatap wajah Devon. Itu bukan urusanmu petasan banting, jawab Devon ikut meledek Rina dengan julukan yang dia berikan. Awas saja jika benar lu ada niatan buat nyakitin sahabat gue. Gue panggang lu Teflon, ancam Rina sambil menunjuk Devon dengan garpu yang dia pegang. Silahkan saja, karena saya memang ingin serius, saya sudah lelah akan semua ini. So lakukanlah sesukamu, ucap Devon lalu beranjak dari duduknya. Sebelum beranjak Devon sempat bilang pada Lulu, jika pulangnya bareng dan dia akan bicara sesuatu yang sangat penting. Lulu mengiyakan ucapan Devon, dia ingin mendengarkan penjelasan dari Devon yang sebenarnya. Tibalah waktu pulang kerja, semua karyawan pabrik sudah bubar. Tinggallah Lulu dan Devon yang sedang berjalan santai menuju sebuah kafe yang tidak jauh dari pabrik dan juga kontrakan Lulu. Kenapa sampai menyewa tempat ini? Tanya Lulu setelah duduk di dalam ruang PIV di cafe tersebut. Karena pembicaraan ini sangat sensitif, jawab Devon dengan nada dingin. Silahkan bicara, aku tidak nyaman berlama-lama di dalam sini, ucap Lulu pada Devon. Begini Lu, Devon menceritakan semua masa lalunya dengan setiap wanita dan yang terakhir adalah kekasih dari Danu Wijaya Kusuma yang sudah dia rusak dan dia janjikan sesuatu yang akhirnya membuat nyawanya hilang. Lulu membekap mulutnya, dia tidak percaya. Pria baik seperti Devon ternyata seseorang yang sangat jahat dan juga sangat menjijikan. Bahkan dengan teganya menyuruh untuk menggugurkan janin yang tidak berdosa, karena dia tidak ingin terikat dengan wanita. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Lulu pergi dari hadapan Devon yang memandangnya hingga menghilang di balik pintu ruangan VIP yang dia sewa. Inilah yang aku tidak suka jika jujur. Dia pasti akan membenciku, dan sangat jijik padaku.
Apa orang sepertiku ini tidak pantas untuk berubah dan bisa mendapatkan wanita baik-baik dan menerima kekurangan dan kelebihanku? Menerima masa laluku, gumam Devon sambil menunduk. Dia tidak sadar jika di dalam ruangan itu ada seseorang lagi yang menyaksikan semuanya dan juga mendengarkan semuanya. Kamu memang salah Teflon, tapi aku percaya jika kamu sudah berubah. Aku bisa membantumu untuk bisa mendapatkan hatinya, dan mendapatkan kepercayaannya kembali, ucap seseorang itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Rina. Devon mendongakkan kepalanya menatap wajah Rina yang sedang duduk di hadapannya. Ya, Rina sejak tadi mendengarkan penjelasan dari Devon. Memang, Rina juga kecewa dan juga marah akan sikap masa lalu Devon yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Tapi bukankah setiap manusia berhak untuk berubah dan memperbaiki dirinya? Itulah mengapa Rina tidak ikut menghakimi Devon akan masa lalunya yang sulit untuk dimaafkan. Kamu, sebelum Devon melanjutkan pertanyaannya, sudah lebih dulu dipotong oleh Rina. Aku mendengar semuanya, semua-muanya. Boleh nggak sih gue muku asterisin lu? Gue bener-bener gedek banget sama lu, ucap Rina yang melemparkan beberapa makanan yang sudah tersaji di atas meja. Devon hanya diam saja menerima apa yang dilakukan oleh Rina padanya. Dia tahu jika itu adalah bentuk dari kekesalan seorang sahabat pada sahabatnya yang dikecewakan olehnya. Kenapa lu diam saja? Kenapa lu tidak mencegah gue ucap Rina yang sudah sangat marah padanya. Gue nggak pantas buat membela diri gue sendiri. Gue memang pantas mendapatkannya, gue memang baji asterisgan, bregesek dan juga menjijikan, jawab Devon dengan menunduk dan meneteskan air matanya. Devon menangis terisak karena dia merasa benar-benar sangat rendah dan juga sangat tidak pantas dan juga dekat dengan para orang baik. Lu boleh nangis sekarang, keluarin semua unek-unek yang ada pada diri dan hati lu. Gue tahu, jika lu itu hanya manusia biasa yang bisa saja ngelakuin kesalahan yang fatal. Tapi lu harus bisa berubah dan tidak akan mengulanginya lagi, jelas Rina sambil menepuk punggung Devon yang sedang bergetar karena menangis. Menangislah, karena dengan menangis kita bisa merasa lebih tenang. Jadi menangislah, tumpahkan semua yang ada dalam hati lu. Jangan malu, tumpahkan semuanya, ucap Rina yang masih berada di samping Devon yang sedang menangis sesegukan sambil menundukkan kepalanya. Ternyata apa yang dilakukan oleh mereka berdua disaksikan oleh Lulu yang ternyata belum benar-benar pergi dari sana. Dia ingin mendengarkan semua, jika Devon benar-benar berubah. Lulu ingin menghampirinya dan memeluk pria yang memang sejak awal sudah mencuri hatinya. Tapi Lulu ingin tahu sampai di mana kesungguhan seorang Devon pada dirinya. Lulu tidak mau jika nanti Devon mengulanginya lagi. Hingga ada kata-kata yang membuatnya semakin percaya jika Devon benar-benar berubah sepenuhnya. Gue, benar-benar sudah sangat mencintainya Rin. Gue nggak tahu kenapa hati gue sangat nyaman berada di dekatnya, gue merasa seperti sedang berada dengan nyokap gue Rin. Gue tahu, gue baji asterisgan, bregesek. Gue membutuhkan dirinya supaya bisa membimbing gue Rin, gue ingin benar-benar berubah, ucap Devon benar-benar menyayat hati. Bahkan Rina ikutan menangis sesegukan mendengarkan semua ucapan Devon. Bahkan tanpa mereka sadari saling berpelukan dan menangis sesegukan bersama hingga beberapa menit. Hingga mereka berdua langsung tersadar dan melepaskan pelukannya. Sorry, gue terbawa suasana, ucap Rina sambil menjauh dari Devon. Gue juga minta maaf. Gue yang salah, jawab Devon juga sambil membenarkan pakaiannya yang sudah kusut dan juga basah oleh air mata Rina yang tadi memeluknya, mereka berdua jadi salah tingkah jadinya. Karena mereka berdua abis berpelukan dan juga menangis bersama. Udah kan ngedramanya, gue mau balik, ucap Rina sambil melangkahkan kakinya menuju pintu keluar. Thanks Rin, sudah mau nemenin gue dan percaya sama gue, ucap Devon sebelum Rina membuka pintu. Siapa bilang gue percaya sama lu? Lu tetap harus bisa membuktikan semuanya, bahwa lu sudah berubah. Terutama lu harus minta maaf pada Pak Danu, karena lu sudah pernah membuat hatinya hancur, ucap Rina pada Devon. Dan Rina sambil membuka pintu lalu keluar. Devon akhirnya bisa bernafas dengan lega karena dia sudah mengeluarkan semua unek-unek yang ada di dalam hatinya yang selama ini dia pendam sendiri. Hingga dia bisa menemukan wanita yang tepat untuknya dan untuk masa depannya kelak. Jika memang dia masih mau menerima dirinya. Benar yang dikatakan oleh Rina, gue harus bisa membuktikan semuanya dan meminta maaf pada Danu.
So, gue harus berusaha sangat keras, gumamnya sambil mengepalkan tangannya. Lulu yang masih berada tidak jauh dari ruangan PIV langsung pergi sebelum Devon menyadarinya jika sejak tadi dia melihat segalanya. Rina berjalan sambil sesekali mengusap air matanya yang mengalir deras. Dia bisa tahu jika Devon benar-benar sangat mencintai Lulu dengan sangat tulus. Sedangkan dirinya baru saja dikhianati oleh orang yang sudah bertahun-tahun bersama. Benar-benar miris bukan, tapi dia harus mendukung sahabatnya yang memang pantas untuk bahagia juga. Gue bisa telat jika masih di sini, gumam Rina yang masih berdiri di tepi jalan. Sedangkan hari ini dia masih ada kelas terakhir untuk menyelesaikan skripsinya. Butuh tumpangan Nona, tawar seseorang yang datang dari arah belakang. Hai, kebetulan pakai banget. Gue memang sedang butuh tumpangan, jawab Rina sambil naik ke atas motor teman kuliahnya. Tumben banget kamu, kusut banget. Mana berdiri saja di trotoar kayak orang linglung, tanya temannya yang bernama Erik itu pada Rina. Iya, gue lagi galau nih. Sudah nggak usah dibahas. Bikin mood makin ancur, jawab Rina sambil berteriak supaya Erik bisa mendengarnya. Tangsrik sudah nganterin gue, ucap Rina setelah sampai di depan kampusnya, lebih tepatnya di parkiran kampus. Sama-sama, gue juga ada urusan di sini, jawab Erik sambil tersenyum. Oke, gue duluan ya. Baik, ucap Rina sambil berlari menuju kelasnya. Sedangkan Lulu sedang berjalan gontai menuju kontrakannya. Dia seperti tidak mempunyai tenaga untuk berjalan. Akhirnya Lulu berhenti di tepi jalan, dia duduk sambil memeluk lututnya. Sampai ada seseorang yang datang menepuk punggung Lulu dengan sangat pelan. Kenapa masih belum pulang? Tanya seseorang itu yang ternyata adalah Devon. Lulu tidak menjawab ucapan Devon. Dia masih menekuk lututnya dan merangkulnya, menundukkan kepalanya di antara kedua lututnya. Maafkan aku, sungguh aku minta maaf. Aku tidak bermaksud untuk membohongi kamu, tapi aku merasa, aku belum siap untuk menceritakan semuanya pada kamu, ucap Devon sambil duduk di samping Lulu yang masih menunduk. Semua keputusan ada di tangan kamu Lu, aku akan menerima apapun keputusan kamu nantinya. Karena aku tahu, aku adalah pria bregesek dan juga baji *gan. Kamu berhak mendapatkan pria yang baik juga, yang baik. Bukan sepertiku ini, ucap Devon lagi lalu dia bangkit berdiri. Sebelum Devon pergi dia mengucapkan sesuatu untuk Lulu, I'm really sorry. May you always be happy, lalu Devon segera pergi dari tempat Lulu. Devon berjalan dengan tidak tentu arah. Tiba-tiba kakinya melangkah ke sebuah masjid yang berdiri kokoh di depannya. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari samping. Nak, apa kamu ingin melaksanakan sholat maghrib berjamaah? Tanya seorang pria parubaya pada Devon. Apa saya masih diterima Pak? Tanya Devon pada pria parubaya itu. Rumah Allah ini selalu terbuka untuk siapapun yang ingin bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya. Jadi jangan berkecil hati, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jawab pria parubaya tersebut. Tapi saya lupa cara-cara Pak, ucap Devon lagi merasa malu. Tidak perlu malu nak, alhamdulillah masih mau belajar. Daripada tidak sama sekali, mari saya bantu, ucapnya lagi sambil mengarahkan Devon menuju tempat berwudu. Setelah selesai wudu Devon dibimbing untuk sholat maghrib berjamaah. Dan Devon melakukannya dengan sangat khusyuk meminta ampunan pada Sang Khalik. Hingga Devon meneteskan air matanya kembali. Dia memang bersungguh-sungguh untuk bertaubat dan memohon ampunan. Saat sedang berdoa ternyata pria parubaya yang tadi masih menyaksikannya. Pria parubaya tersebut sangat senang. Masih ada orang yang mau mengakui semua kesalahannya. Dia mendengarkan semuanya tanpa terkecuali. Hingga Devon selesai dengan doanya. Sudah lebih lega nak? Tanya pria parubaya tersebut. Alhamdulillah, lebih baik Pak, jawab Devon dengan menghela nafasnya. Syukurlah jika sudah lebih baik. Memang tempat paling nyaman dan paling tepat saat seperti ini adalah rumah Allah ini nak. Mau berkeluh kesah seperti apapun insya Allah akan didengar olehnya, ucap pria parubaya itu lagi. Iya Pak, sebelumnya saya belum pernah merasa setenang ini. Ini adalah ketenangan yang saya cari sejak dulu, jawab Devon setuju dengan ucapan pria parubaya tersebut. Kamu masih beruntung nak, masih bisa merasakan hidayah yang Allah berikan padamu. Jangan sia-siakan kesempatan ini nak, kesempatan tidak akan datang dua kali, jelasnya lagi sambil berlalu dari sana. Kemana bapak yang tadi?
Aku belum mengucapkan terima kasih padanya. Ya sudahlah, lain kali aku akan berterima kasih padanya, gumam Devon yang sudah lebih tenang dan pikirannya juga sudah tidak kusut lagi. Devon juga melangkahkan kakinya keluar dari masjid yang baru saja dia singgahi. Rasanya Devon berjalan sangat ringan dibanding dengan sebelumnya. Dia sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan pria parubaya yang tadi menasehatinya. Lulu melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamarnya setelah dia pulang beberapa menit yang lalu. Dia ingin istirahat dengan tenang, untuk saat ini dia tidak ingin memikirkan Devon dulu. Lulu ingin membuktikan kesungguhan Devon padanya. Lulu tidak mau jika suatu saat nanti kejadian masa lalu Devon menghancurkannya atau mungkin Devon akan mengulanginya lagi. Ya Allah, jika memang dia jodoh hamba, dekatkanlah, jika bukan jodoh hamba maka jauhkanlah. Hamba tidak mau jika hamba terlalu berharap, hamba tidak bisa memaksakan kehendak-Mu ya Rob. Amin, ucap Lulu dalam sujudnya. Dia masih terisak memikirkan semua yang dia lihat dan dia dengar sendiri dari mulut Devon. Memori itu seperti kaset kusut yang selalu diputar berulang-ulang di dalam otaknya. Lulu membereskan perlengkapan sholatnya dan dia berbaring di atas ranjangnya. Dia masih tetap merenung. Apalagi jika mengingat ucapan Devon yang terakhir kalinya membuat Lulu semakin sedih. Dalam kata-kata Devon tersemat jika Lulu harus bahagia. Dia meminta maaf padanya berulang kali, bahkan hingga meneteskan air matanya. Devon benar-benar pria sejati, yang mau menerima kesalahannya, dan berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Lulu mengambil ponselnya untuk menghubungi Devon. Lulu, Assalamualaikum, Devon. Maaf mengganggu waktu kamu, aku hanya ingin memberitahu kamu. Jika aku ingin bicara lagi sama kamu, apa kamu ada waktu? Devon, Waalaikumsalam. Iya aku selalu ada waktu untuk bisa berbicara lagi dengan kamu Lu. Jam berapa kita bertemunya? Lulu, pulang kerja kita bertemu di cafe yang kemarin. Devon, baiklah, aku akan menunggu kamu di sana. Aku akan menjelaskan semuanya pada kamu, tanpa aku menyembunyikan apapun dari kamu. Lulu, iya, aku tunggu semua penjelasan dan juga pengakuan dari kamu. Devon, baiklah, sampai bertemu besok Lu. Semoga kamu bisa menerima penjelasan dari aku dan bisa menerimaku yang banyak salah dan dosa ini. Good night, Assalamualaikum. Lulu, good night, tuh, Waalaikumsalam. Begitulah kira-kira isi pesan Lulu yang dikirimkan untuk Devon. Dia memang harus berbicara lagi supaya lebih jelas. Lulu tidak mau jika dia semakin sakit hati karena selalu menjauhi Devon. Begitu juga dengan Devon. Dia akan menerima apapun keputusan Lulu besok, dia akan menerimanya dengan lapang dada. Dia tidak mungkin memaksakan kehendaknya pada Lulu supaya bisa menerima dirinya seutuhnya. Biarlah Allah yang menentukan, karena bagi para umatnya hanya bisa memohon dan berdoa. Dikabulkan atau tidaknya itu urusan yang maha kuasa.